Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Bima Purnomo dari mahasiswa Telkom Sistem Informasi Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana menggunakan modul payroll untuk compensation dan payroll di UDU 16. Dan kita akan menggunakan studi kasus PT kita seperti video-video sebelumnya. Nah, untuk pertama kali saya akan set database-nya. Saya sudah membuat database-nya. Saya akan membuat database berdasarkan duplikasi database sebelumnya. Saya akan seperti biasa saya akan mengecek dengan menggunakan akun administrator untuk apa? Untuk mengecek modul yang akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan adalah modul payroll. Jadi di sini yang akan kita gunakan U16 payroll accounting dan UD16 payroll. Nah, karena sudah install dua-duanya, jadi tandanya kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah, saya akan melakukan pengecekan juga terhadap dua user, yakni user Hana dan user Sutisna. Di sini bisa setting dan masuk ke user. Sini kita bisa cek Hana. Sini karena untuk payroll-nya kita harus pastikan bahwa dia memiliki akses manager. Sedangkan untuk Sudisna, kita harus pastikan dia memiliki akses officer di modul payroll. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan login sebagai Hana untuk membuat salary roles. Jadi, salary roles itu seperti kategori. Jadi, kita masuk ke modul payroll. Payroll. Ah, ya. Sini masuk ke configuration. Salary roles. Nah, saya akan buat pertama untuk salary roles kategoris. Jadi, ini kategori yang kita perlu buat. Bagaimana caranya kita bisa new terus kategori. Nah, di sini bisa membuat barunya. Nah, kategori yang akan kita buat adalah ini. Berikut. Tapi karena saya sudah membuatnya, annualnya itu annual PPh satu sampai potongan. Sini kita sudah buat semuanya sebelumnya. Sudah buat sebelumnya. Jadi kita lewatin aja. Jadi saya gini, tinggal new code dan save and close. Itu aja. Karena salary roles kategori udah ada, kita juga perlu buat salary roles-nya. Nah, ini di sini kategori akan kita masukkan ke kategori em, sebelumnya. Nah, sini saya juga udah membuat untuk salary roles ya. Ada dari sini dari gaji pokok, biaya jabatan, anual PPh dan ya, saya sudah buat semuanya. Saya kan kategori-kategori yang sudah saya buat sebelumnya seperti itu. PH yang tambahan BPJS di kakak dan juga iuran-iurannya ada JKM 2, JHT 2 dan seterusnya. Setelah sama semua terbuat, saya perlu melakukan konfigurasi accounting pada roles net salary. Di sini net salary accountingnya saya konfigurasi jadi debit accountnya payroll dan credit accountnya bank. Cuman sebelumnya credit account untuk yang payroll itu belum ada bawaannya, jadi saya perlu membuat create debit account baru di sini. Ini bisa search more dan ini bisa new baru. Di sini bisa membuat. Jadi payroll saya isi seperti ini. Map yang akan set. Setelah semuanya sudah, kita lanjut ke selanjutnya. Kita bisa masuk ke pembuatan salary structure. Nah, salary structure itu di sini, di payroll, menu payroll, di configuration-nya dan salary structure. Di sini saya bisa membuat dengan create new. Nah, ini. Cuman kan karena sudah saya membuatnya, jadi kita akan membuat dengan salary PT kita nih sudah saya buat sebelumnya di sini. Ini salary PT kita referensinya SS01. Terus kita juga akan mengisi salary rules-nya
dengan serials yang udah kita buat sebelumnya. Nah, itu saya menyimpan, saya bisa masuk ke pembuatan kontrak menggunakan modul employee. Nah, di sini saya akan membuat kontrak untuk user Sutisna. Jadi saya bisa dari Sutisna sini dan bisa kontrak. Nah, untuk create kontrak bisa klik di sini. Cuman karena saya sudah membuat, jadi bisa cek sini. Nah, di antaranya seperti ini, CTR 01 dengan info Sutisna. Ya, saya selanjutnya akan mengisi data-datanya seperti start date, end date, em, dan data-data selanjutnya. Ya, lupa juga salary information saya sesuaikan dengan salary semuanya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan golongan. Jadi di sini 8 juta saya isi. Setelah itu bisa save dan pindahin ke dari new ke status running sehingga di sini bisa terlihat statusnya running. Seperti itu. Nah, untuk journal name-nya saya juga taruh tadi. Untuk journal name, salary jurnalnya ini saya juga membuat baru di sini. Pero, salary journal, pero type-nya bank dan seperti ini. Type-nya bank. Akan ada data-data seperti ini. Nah, kita kembalikan ke pero. Salary jurnalnya pero. Saya akan seperti ini. Selanjutnya saya mengubah status kotak menjadi running seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Selanjutnya saya akan membuat slip gaji menggunakan modul payroll dulu. Nah, saya kembali ke modul payroll masih menggunakan user Hana sebagai manager HR. Payroll di sini slip gaji atau payslip saya akan buatnya dengan cara new create. Pada saya sudah membuatnya, bisa cek ke sini. Jadi saya mengisi Sutisna. Ketika saya mengisi employee, ketika saya membeli employee-nya, aduh, nanti akan beberapa data akan otomatis terisi seperti pada gambar ini. Selanjutnya, em, kita juga perlu melakukan compute set gunanya untuk apa? Untuk menghitung salary beserta tunjangan dan iuran-iurannya eh, bergantung dengan serials yang sudah kita buat. Jadi serials kita ada yang fixed amount, ada yang juga ada yang Python code sesuai dengan em, rule yang udah kita buat. Jadi di sini akan diotomisasi sama sehingga hasilnya adalah sebagai Boolean salary computation ya. Computation. Nah, setelah itu saya juga akan memastikan accounting information-nya. Setelah jurnal payroll, saya melakukan konfirmasi sebagai saya chat confirm di sini akan berubah menjadi dan terlihat bahwa saya jurnal adalah post juga di sini. Jurnalnya post. Nah, selanjutnya saya akan mengecek menggunakan Sutisna. Saya bisa membuat menggunakan browser baru dan login payroll. Pada dashboard akan langsung terlihat bahwa sistem memiliki satu payslip di sini di kiri. Kita bisa mencet dan kita lihat bahwa sudah masuk ke Sutisna. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang maksud PPh 21? PPh 21 adalah penghasilan atau pajak penghasilan yang dikenakan dari gaji. Cara yang hitungnya, jadi ada beberapa ya, komponen seperti gaji pokok yang tetap dan juga penghasilan tidak tetap dan juga tunjangan PPh. Itu opsional jika ada. Nah, untuk caranya pertama bisa kurangi dengan komponen yang tidak kena pajak karena ada penghasilan yang tidak kena pajak jadi kurangin. Jadi yang dihitung adalah penghasilan kena pajak aja. Jadi penghasilan bruto dikurangin penghasilan tidak kena pajak. Nah, selanjutnya ada tarif tarif pajak progresif. Jadi untuk kategori penghasilan ada beberapa tarif sesuai dengan penghasilannya. Nah, setelah itu bisa di eh,
dikenakan saja. Contoh kreditoria ada sebagai berikut: 10 juta, biaya jasa pokoknya 50.000, yang persen 100.000. Nah, sehingga PT penghasilan tidak kena pajak 4 juta atau 4,5 juta per bulan, sehingga penghasilan kena pajak 10 juta. Nah, ini dikurangi 4.000, dengan 100.000, dengan 4,5 juta. Sehingga setelah dihitung tarif progresif, PPh 21 per bulan adalah 245.000. Seperti itu. Ini lapis 5% itu adalah yang penghasilan kena pajak 0 sampai 60 juta. Seperti itu. Nah, untuk mengapa tunjangan iuran dari JHT dan JP berbeda, untuk jamaah hari tua itu 3,7% oleh pemberi kerja dan 2% untuk pekerja, sedangkan untuk jaminan pensiun 2% untuk pekerja dan 1% oleh pekerja. Nah, kenapa berbeda? Intinya THT memiliki opsi untuk bisa karena bersifat dana tabungan yang akan fleksibel sesuai kebutuhan kerja, sedangkan JP memiliki persentase lebih kecil karena tujuan adalah pengelolaan dana jangka panjang untuk pembayaran OTP sehingga memerlukan investasi yang lebih terencana dan konservatif, terkontrol. Nah, untuk persentase lebih besar pada tunjangan dibanding jarang, cerminkan tanggung jawab memberi kerja yang lebih besar untuk mendukung kesejahteraan pekerja. Ini untuk em, sini ada simulasi juga bagaimana manajer HR Hana yang melakukan import data yang banyak, bulky. Data tersebut adalah data kontrak employees sebagai salah satu kebutuhan payroll. Nah, untuk caranya saya bisa ekspor dulu data kontrak seperti ini. Nah, saya ekspor, saya akan masukkan data-data yang sesuai, field-field yang sesuai. Selanjutnya, hasil ekspor adalah berupa seperti ini. Nah, ini nantinya akan terlihat field-fieldnya di atas dan juga formatnya, sehingga saya bisa menambahkan data-datanya yang lain. Jadi saya bisa dari data ini saya bisa import data seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ke Odoo, dites dan diimport seperti itu. Demikian tutorial dari saya. Kurang lebih mohon maaf, saya akan cantumkan video ini pada akun Medium saya di bawah post Medium saya. Terima kasih semuanya.